warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dimuliakan namamu Tuhan, diagungkan Engkau. Hanya Engkau Yesus yang layak kami puji. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Dari tempat ini Tuhan, kami mau selalu Tuhan berseru, memuliakan namamu, meninggikan Engkau. Dengan penuh sorak-sorai, kami nyatakan Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami puji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb
Oh God, I worship you. my Jesus, Oh God, we worship you, Lord. worship you. Be glorified. Glorify Yes, Lord. and magnify. Oh God, I worship oh we worship
nyanyian sukacita, sorak-sorai dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Mari menari buat Raja kita. Nyanyikan haleluya. Sorak pujian bagi Raja kita. Hey. Boleh latih gerak badannya. Hey. Haleluya. Mari nyanyikan. Glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bila kita menyembah Dia. Bila kita semua nyanyi glory, hey, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari kita bersuka, kita akan merasa bahagia. Bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita sebut nama Yesus. Yes. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yes. Katakan lagi ya. Yesus jalan. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Lambaikan tanganmu, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi ya. Yesus jalan. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Glory, haleluya. Oh, 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 oh. Di dalam namanya. One more time, come on. Lambaikan tanganmu.
Saya lihat begitu banyak semangat, tangan-tangan yang terangkat, haleluya. Seperti semangat menyambut Natal. Boleh sorak-sorai lebih lagi? Yes, mari kita bawa sembah pujian kita semuanya. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak ditinggikan, amin. Kami datang bawa pujian bagimu Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Loh, saya belum lihat tangan-tangan terangkat ini. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Saya ingin dengar suara para pria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Yang wanita, come on. Yes, sama-sama. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami mau menyembah-Mu selalu Tuhan dalam hidup kami. Ini deklarasi iman kami Tuhan. We give You glory, we give You honor. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. Yes, Lord. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Lord. Come on, sing it one more time. We give You glory, We give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sorakan haleluya. Haleluya lebih keras buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Pada akhir dari bulan November ini, semua warga kerajaan tetap pertahankan ketekunanmu. Sebab menanti itu tidak mudah ya. Sabar menanti, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang berjanji itu tidak sembarangan. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dalam hal ini Tuhan, melalui hambanya itu Samuel. Kita melihat apa yang terjadi pada Saul, bagaimana he lost his kingdom. Dia kehilangan kerajaan, sama seperti Adam. Adam bukan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kerajaan. Bahkan budaya kerajaan. Di dalam 1 Samuel 13 ada satu kisah di mana ketika tentara Filistin datang dengan masif sekali.
yaitu dikatakan 3.000 chariot, kereta perang, 6.000 pasukan berkuda, dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka Israel ketakutan, ada yang lari ke liang batu, ada yang lari kemana-mana dan terserak-serak. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti itu. Banyak gembala-gembala yang menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Mereka melihat ada jemaat yang pindah dan sebagainya. Itu membuat mereka ketakutan. Tetapi kita harus tahu pada perjanjian lama, urapan raja dengan urapan imam itu ataupun nabi berbeda. Dan Samuel menetapkan 7 days. Kita tahu Tuhan itu bekerja dengan pattern ya. Kita sedang ada hari ke-6. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Hari ke-6. Perhitungan tahun Ibrani 5786 tahun ini. Ya, kita memasuki tahun ke-7 di mana hari ke-7 itu adalah 1000 tahun Kristus memerintah di bumi ini sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saat itu dia mengambil keputusan yang bodoh. Sebab dikatakan dia menunggu 7 hari belum datang. Baru dia mempersembahkan korban yang dilarang bagi seorang imam. Jangan lupa, Raja Uzia itu terkena kusta ketika dia memperbarangkan baik. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel berkata, bodoh sekali perbuatanmu. Sangat bodoh perbuatanmu itu. Sebab Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Murid-murid tanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan saat, Kronos dan Kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak menantikan Tuhan, sudahlah jangan mereka-reka kapan Tuhan datang. Dia bilang tahun 2033, ada yang, tetapi mari kita menantikan Tuhan dengan setia. Percaya janjinya, yang penting dia pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Sering kita dengar itu. Apa kita hidup seperti itu? Atau kita mau menolong Tuhan? Ketika melihat terserak-serak, dia jawab kepada Samuel, sebab pikirku. Dia berkata, sebab aku melihat. Hati-hati, iblis itu memanipulasi pikiran kita. Bagaimana Pak Arifin? Tidak usah ditunggu lagi. Dia punya anak dari wanita lain. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita setia menanti, kita cuma perlu ketekunan. Mari saudara, nanti terima perjamuan kudus ataupun saudara berdoa. Minta satu saja, hipomone, ketekunan, kegigihan, menantikan janji Tuhan. Supaya tidak mengalami seperti yaitu Raja Saul. You lost your kingdom. Tuhan memberikan kepada yang lebih berkenan padanya. Bagaimana berkenan pada Tuhan? Baru-baru saya mendengar pernyataan Ibu Shirley Juanda. Saya tidak mencoba untuk mengerti. Saya cuma mau percaya. Kalau saya mencoba mengerti, sudah hidup dengan panca indera. Jangan hidup dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan kau berkemenangan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan
ya kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab tiada nama seperti-Mu Yesus. Kami maju bersama dengan Engkau. The most beautiful name, Jesus. You are the one at the beginning, one with God alone, Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you broke heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Shibalamakadama. Siapa banggakan nama Yesus? Berikan tepuk tangan paling meriah buat dia. Tidak ada yang sama dengan dia. Jangan mau dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Pasti kalah. Tepuk tangan. Let your wonderful name ada di atas kami ya Tuhan. Let your mighty name kami kenal. Sebentar lagi kami akan ingat your visitation. Ketika Allah menjelma menjadi manusia. Ajar kami jalan-jalan-Mu. Ajar kami kebudayaan-Mu. Sebagai warga kerajaan pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. What a wonderful name. There's no other name under heaven yang bisa memberikan keselamatan. Cuma satu dan satu-satunya. Nama Yesus Kristus. Amin. Saya bangga akan nama Yesus. Kemana-mana saya beritakan nama Yesus. Amin. Belakangan ini kita melihat bagaimana ukuran dunia masuk ke gereja. Yang dianggap sukses, dianggap hebat, yang dianggap mencapai sesuatu, ukurannya itu dunia, saudaraku. Ada satu cerita lucu buat saya. Ada mobil yang dulu milik saya tukar tambah, ketemu seseorang dan
Teman saya ini cerita, ini kan mobilnya si Arifin kan? Pendeta apa Arifin itu? Mobilnya bagus, rumahnya bagus, pakaiannya pun bagus. Pendeta apa Arifin itu? Jadi ada dua pendapat ekstrim. Yang satu, harusnya saya itu digondol, bawa batok kelapa, minta-minta uang. Yang satu lagi menuduh kita mengajarkan yang sesat. Injil kemakmuran itu sesat katanya. Saya mau beritahu saudara, bagaimana Allah kita adalah Allah yang terlalu luar biasa. Amin. Haleluya. Hikmat orang miskin itu dihina saudaraku. Tapi orang kaya juga diiri saudara. Nah saudara, hari-hari ini karena saya suka nonton bola. Berapa banyak sini suka nonton bola, angkat tangan. Nonton aja, karena yang nonton lebih pintar dari yang main. Ada dua orang tokoh pemain bola yang sangat terkenal, yang diadu yang disebut GOAT. Greatest of all time. Tapi saya nggak suka GOAT itu kan kambing ya. Yaitu siapa saudaraku? Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dan hari-hari ini Cristiano Ronaldo akan bertemu dengan orang hebat. Diundang ke rumahnya, yaitu Donald Trump. Saya ditanya, Pak, mana yang lebih hebat? Saya bilang yang satu kenal Donald Trump, satunya kenal Yesus. Siapa yang lebih hebat? Iya, siapa yang kenal Yesus? Tepuk tangan bagi Allah kita. Satu hari di kota Semarang, Pak, pagi ini saya makan sama Kapolda. Nanti malam saya makan sama gubernur. Saya bilang tadi pagi saya sarapan dengan Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Siapakah orang yang dianggap hebat? Kita melihat Sang Pencipta. Di dalam, saudaraku, firman Tuhan, Matius pasal 11. Orang hebat pun bisa goncang. Dialah John the Baptist. Dia mengirim murid-muridnya pada Yesus dan berkata, engkaukah yang akan datang itu? Are you the Messiah? Sebab dia ada dalam penjara. Dan dia akan menghadapi hukuman mati. Dan kita tahu akhirnya kepalanya dipotong. Ditaruh di sebuah talam. Piring daripada kayu. Dan dalam keadaan itu dia mengalami goncang. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dan ketidakbenaran. Yang baik jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang dikatakan baik zaman dulu sekarang itu salah. Dalam keadaan itu orang bisa bingung. Mungkin itu keadaan saudara. Seperti saya sampaikan tadi, banyak orang hari ini yaitu menghadapi kekecewaan. Pak, saya bukan cuma kecewa, Pak, saya dikuciwa, Pak. Saya mau beritahu saudara, manusia itu PHP. Apa itu PHP? Memberi harapan palsu. Tapi Tuhan kita kalau berjanji pasti menggenapi. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Enggak jadi Bagaimana dia setia pada Israel? Amin saudaraku. Dia adalah Allah yang tidak bisa gagal. Allah yang tidak pernah bisa ingkar janji. Allah yang tidak bisa berdusta. Dan Allah yang bisa diandalkan. Tepuk tangan bagi dia. Yesus berkata pada murid-murid Yohanes. Dia berkata, sampaikan ya. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagia mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Jangan ada yang kecewa dan menolak Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, amin. Kemudian dia berkata kepada dia, Matius 11 dikatakan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus berbicara. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Banyak orang itu menilai orang berhasil itu dari tunggangannya, dari pangkatnya, dari tempat tinggalnya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di rumah yang RSSSS. Rumah sangat susah sekali, susah selonjor. Sesak sekali. Bukan ukuran. Padang gurun. Nothing di padang gurun. Apa yang kamu melihat? Kamu cari orang berpakaian halus? Sorry ya, tempatnya di istana raja.
Banyak orang itu mengukur orang dari luarnya. Tapi Yesus berkata, kamu mau melihat seorang nabi, bukan? Bahkan lebih dari nabi, more than a prophet. Dari yang pernah dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. None greater, amen. Tapi dia juga memberi peringatan kepada orang baik, kepada orang benar akan mengalami ini. Sejak Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga diserong, but the violent will take it by force. Jangan heran saudaraku, ketika kita mengalami ancaman dan sebagainya. Mari kita lihat Lukas pasal ketiga tentang John the Baptist. Dalam Lukas pasal ketiga dikatakan pada zaman Kaisar Tiberius. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea. Dan Herodes dan saudaranya. Tetrarch, 4 dibagi 4 tuh. Israel dibagi 4, Yudea dibagi 4. Saudaraku, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah pada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Mungkin saudara hari ini berada di padang gurun. Pangkat tidak naik-naik, gaji nggak naik-naik. Pembantu belajar bahasa Inggris. Ya, little I am. Little I am. Sedikit-sedikit saya. Salary no up katanya. Gaji nggak naik-naik. Mungkin saudara dalam keadaan seperti itu. Seperti saudara dibiarkan. Datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Lanjut. Ayat 3. Maka datang Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Ketika saudara diurapi, pengaruhmu jadi besar. Dan menyerukan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti yang tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara. There's a voice in the wilderness. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. The year of preparation. Tahun depan. The year of decision. Tahun keputusan. Orang yang tidak pernah ngambil keputusan tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Hidup penuh dengan pilihan, saudaraku. Pastikan pilihan yang benar. Nomor 5. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau saudara pergi ke saat ini ke Singaraja, saudara melihat. Bagaimana membuat jalan. Gunung-gunung dipotong, saudaraku. Lembah-lembah ditimbun. Mungkin dalam keluarga terjadi seperti itu. Kamu yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Supaya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Prepare ye the way of the Lord. Pertama-tama kita tahu, kita akan menghadapi masa yang sukar. Di dalam 2 Timotius pasal 3 akan dikatakan akhir zaman. Akan ada masa yang sukar. Sukar di sana adalah kalepos. Kalepos di sana adalah biadab. Kalepos di sana artinya saudaraku buas, savage, buas, biadab dan sulit bagi siapa? Bagi orang percaya. Saudara bersyukur tidak tinggal di Sudan. Di Sudan begitu saudara Kristen, saudara dibantai. 100.000 sudah dibantai sampai hari ini. PBB bungkam. PBB bungkam. Ketika Hamas menyuruhkan kami dibunuh, begini. Wah, semua dunia ribut. Teroris menjadi victim. Kenapa sekarang ini? Ya saudaraku, yang membela diri dikatakan teroris. Yang teroris dibilang fighter, freedom fighter. Dunia ini terbalik saudaraku. Saya ingat zaman dulu diberitahu oleh ibu saya. Itu loh, pujangga Jawa, Ronggo Warsito mengatakan, saiki zaman kuali. Zaman terbalik. Itu terjadi sekarang. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan firman Allah mengatakan pada zaman seperti itu. Sekarang kita bicara tentang agama. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Imam besar ada apa? Boleh 2? Apa boleh 2? Tidak boleh, cuma 1 aja. Pada zaman Herodes dan saudara-saudaranya
Herodes tidak punya legitimasi. Dia adalah orang Idumea, orang Edom, bukan orang Israel. Bisa jadi raja Israel. Yang penting koneksi. Itu terjadi zaman sekarang. Tapi jangan khawatir, ada kabar baik. Pada saat seperti itu, firman Allah datang pada seseorang yang dipersiapkan. Dia adalah Yohanes, putra Sakaria. Saudaraku, kita harus tahu bahwa DNA orang tua kita akan turun. Kebaikannya maupun keburukannya. Renungkan sebentar. Orang tua saudara. Ayahmu, ibumu. Ayahmu pemabuk, siap-siap kamu narkoba. Siap-siap saudara. Ketika tahun 82 saya pertama kali pergi ke Australia. Ada satu poster besar sekali. Hawke, Bob Hawke, our Messiah. Mesias kita, calon Perdana Menteri baru, Bob Hawke. Siapa dia? Juara minum bir. Jadi Perdana Menteri dari partai buruh. Tapi akhirnya saudaraku, 2 anaknya narkoba berat. Jangan heran. Putra Sakaria. Saudaraku, ada 3 macam harta. Pertama, bisa mengelola hartanya orang lain. Jadi manajer, aset manajer. Bisa dipercaya, punya harta sendiri. Bisa mengelola harta yang sebenarnya. Yohanes Pembaptis yang disebutkan the greatest man, GOAT of all time. Dari yang dilahirkan wanita. Saudaraku, pakaiannya sangat sederhana. Memakai kulit binatang. Siapa yang pernah pakai kulit binatang? Adam. Itu menggambarkan manusia pertama Adam. Kita nggak tahu itu apa yang dipakaikan kepada dia. Yaitu kulit daripada sapi mungkin atau dari domba yang besar. Tetapi saudaraku, sabuknya bukan merek tertentu. Sabuknya terbuat daripada kulit onta. Saudara, tidak ada orang mau pakai sabuk kulit onta, kulit krokodil, ya mungkin saudaraku orang suka kulit sapi, tapi tidak ada kulit onta saking jeleknya, saudaraku. Saya mau beritahu satu hal, simplicity is greatness. Katakan bersama saya, simplicity is greatness. Simplicity is greatness. Saya baru berlibur di China selama 10 hari. Hadiah untuk istri saya yang lagi ulang tahun. Kita jalan di China luar biasa. Oh, lu seneng gembalanya diberkati. Ada yang marah saudaraku. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana saudaraku. Jadi sekarang kalau bisa mengelola harta orang lain, bisa dipercaya harta sendiri, masih ada harta sesungguhnya. Apa itu? Wahyu. Firman Allah, iman. Sesuatu yang tidak bisa hilang. Sesuatu yang tidak bisa rusak. Beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Api itu apa? Penderitaan. Saudaraku, memang akhir hidupnya kepalanya dipotong. Kalau dari ukuran dunia, Yesus itu paling gagal. Saudaraku, tidak salah. Dihukum mati. Disalib. Badannya itu tidak ada yang utuh. Saudaraku, masih ditusuk dengan lembing. Tetapi saudaraku, tidak ada yang lebih berhasil daripada dia. Dia mencapai misinya pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Hari ke-40 naik ke surga dan akan kembali menjemput saudara saya. Tepuk tangan for the greatest of the greatest, Jesus Christ. Saya mau cerita tentang DNA orang tua kita. Pertama-tama dia belajar dari ibunya. Siapa mengasihi mamanya? Angkat tangan. Saya sangat sayang mama saya. Saya belajar sesuatu dari dia. She's a woman of peace. Dia tidak mau bertengkar. Tidak mau berkelahi. Serahkan Tuhan. Kalau ada satu masalah cuma masuk kamar, nyanyi. Yesus sobat yang setia, aku datang padamu. Di dalam mara bahaya, Engkaulah perlindunganku. Cuma itu aja. Jadi saya belajar. Menghadapi apapun. Praise the Lord. Mau datangkan hadirat Tuhan. Praise the Lord. Kedua tidak pernah ngomel. Satu hari saya tidak pernah lupa ini saudaraku. Orang tua saya dari orang mampu. Ya kelas menengah lah.
Kita tinggal dulu di daerah Gubeng. Gubeng itu saudaraku daerah kelas 2 lah. Darmo kelas 1, kelas 2 itu Gubeng. Kalau Jakarta Kebayoran Baru gitu lah. Kita berakhir di tengah pasar malam, saudara. Bangkrut sama sekali. Ayah saya dari pengusaha, jadi tukang las pinggir jalan. Suatu hari dia pulang berkeringat, kacamata hitamnya buat ngelas itu penuh lubang-lubang. Apalagi t-shirtnya, saudaraku, kaos oblongnya penuh lubang-lubang. Mbak uang 2.500 rupiah. Mama saya enggak ngomel. Mama saya itu cantik sekali dan banyak yang naksir dia dulu. Ya. Tetapi saudaraku, ketika menerima itu, mama saya yang sudah jadi Kristen diangkat. Dia bilang begini, puji Tuhan ya Os, besok kita bisa makan. Saya itu ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi hari itu saya berdoa. Tuhan kasih saya istri kayak mama saya. Tuhan kasih istri kayak mama saya. Dan saya dapatkan Ibu Vivi ini. Jangan tepuk tangan dulu, kamu tidak tahu ceritanya. Ketika saya bangkrut, tidak bisa sewa rumah, harus tinggal di rumah saudara. Apa perkataan dia? Sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Nah sekarang boleh tepuk tangan. Behind every great man there's a great woman. Dan saya katakan, she's not behind me, she's beside me. Kalau hari ini ada pelayanan ini, bukan karena saya, tapi karena Tuhan dan juga istri saya. Saudara Yohanes Pembaptis tidak punya istri. Karena Tuhan tahu, dia akan jadi martir. Amen. Dari ibunya dia belajar sesuatu, yaitu bebas dari iri hati. This great man pertama selfless. Kalau mau berbahagia itu selfless. Yang bikin susah itu ego. Egonya kita yang bikin kita susah. Bukan cuma selfless, dia fearless. Nah itu saya belajar dari papa saya. Papa saya ini fearless. Papa rohani saya lebih hebat lagi, Alex Tanu Saputra. Satu hari zaman dulu ada saudaraku komandan ya saudaraku zaman dulu ya, dan Ramil zaman dulu. Dan Ramil dikirim kotak isinya celurit. Tolong sampaikan kepada pendeta Alex. Pak Alex dipanggil. Sampean iki sampai bahasa Ibrani, maaf ya. Sampean ngerepoti aku. Yang ngerti bahasa Ibrani katakan, oh. Bangun gereja nang pecinan kono. Ojo bangun gereja nang Kauman. Daerah hijau, saudara. Lalu dia buka kotak, itu bukan isinya pizza, isinya celurit, saudara. Pamit dulu pada Dan Ramil. Dia tanya, apa kamu masih mau terus membangun gedung gereja ini? Yaitu gereja besar di Nginden itu. Ini jawaban Alex. Dia jawab gini, hah! Nyawaku sambungan Pak. Saya mestinya udah mati. Tak bangun terus. Dijabat oleh Dan Ramil. Tak dukung. Kalau kamu takut, mundur. Dan berdirilah gedung gereja terbesar di Indonesia itu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ketika kita bangun ini, oh begitu banyak kesulitan, saudara. Tapi saya tidak pernah lupa Pak Alex itu. Nyawaku nyawa sambungan. Nyawa saudara saya itu miliknya Tuhan. Amen. Haleluya. Tapi keburukannya orang tua saya juga turun pada saya. Papa saya bilang gini, Arif ini persis aku. Tapi ele-ele katanya. Jelek-jeleknya. Saya harap baiknya ada, jeleknya itu harus dibuang, diganti dengan Roh Kudus. Amen. Supaya ada light. This great man John the Baptist ada seorang envious. Dari mana? Dari mamanya. Ketika Maria yang masih remaja datang kepada istri daripada seorang imam yang adalah familinya bernama Elizabeth, ibu daripada John the Baptist. Apa yang terjadi? Maria cuma bilang, "Shalom Mbak Elizabeth." Anak dalam kandungan melonjak kegirangan.
Sudah dinubuatkan. There's a great prophecy about this guy, John the Baptist. Ketika dia lahir dia akan membawa sukacita. Ternyata belum lahir pun bisa sukacita. Karena itu kalau ibunya kena AIDS, anaknya juga kena AIDS. Ibunya ngerokok, ibunya minum minuman keras, anaknya juga terdampak. Saudaraku, tetapi Elizabeth bebas dari iri hati. Masalah pria dan wanita, saudaraku. Saya mau tanya, pria dan wanita, mana yang lebih rawan kepada iri hati, pria atau wanita? Ayo, siapa yang lebih gampang iri hati, pria atau wanita? Ngaku dosa. Pria tuh enggak pusing, kamu sepatu merek apa? Pakai baju merek apa, enggak pusing. Tapi wanita, saya punya seorang teman, itu 4 saudari. Kalau satu beli merek tas tertentu, yang lain harus punya. Harus sama. Kasihan deh lo. Masalahnya yang satunya itu istrinya pengusaha tajir melintir. Yang lain pusing, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau mau hidup berbahagia, bebas iri hati seperti Elizabeth dan John the Baptist, tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika ditanya, saudaraku, kok jadi orang hebat itu? Bersyukurlah. Para orang tua yang di sini, pastikan kita hidup dalam nilai light itu. Supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Allah. Keturunannya akan perkasa di bumi. Berikan tepuk tangan. Yohanes pasal 1 mulai 15. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis. Ketika ditanya, apakah kamu Mesias? I'm not the Messiah. Apakah kamu Elias? Apakah kamu Nabi Elia yang akan datang itu? Aku bukan Nabi Elia. Apakah kamu adalah sang Nabi yang diucapkan dalam Ulangan 18? Seorang nabi sama seperti aku, kata Musa. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan itu hanya digenapi oleh Yesus. Amen. Aku bukan nabi itu. Nah, kamu ini siapa? Aku adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Suara yang berseru-seru di padang belantara. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan baginya. Setiap bukit akan diratakan. Setiap lembah akan ditimbun. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang hebat itu, saudaraku, tahu siapa dirinya. Satu hari ada orang sombong. Dia kasih kartu nama, saya MBA dari Amerika. Saya bilang BMA, buatan Indonesia. Biji mata Allah. Berapa biji mata Allah di sini? Berapa biji mata Allah? Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa kamu mencari orang berpakaian halus? Tempatnya di istana raja. Kalau ada sekarang zaman orang tidak jelas banyak, saudara. Ya, laki-laki pakai pakaian wanita, wanita pakai pakaian laki-laki, saudaraku. Feminisme, masculinity, itu jadi kacau balau sekarang. Tetapi John the Baptist, saudaraku, sama sekali tidak sombong. Kita baca kemudian di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Dia memperkenalkan siapa Yesus. Saya masih ingat teman kita sudah bersama Tuhan, saudara Yusuf Roni. Dia berpesan begini pada saya, Arifin, coba ya, itu di dunia entertainment katanya. Kalau ada seorang penyanyi akan tampil berikutnya, diperkenalkan. Diperkenalkan oleh, yaitu penyanyi yang sekarang ini, yang akan tampil diperkenalkan. By the way, saya bangga sekali, pemain pujian utama kita dulu sini, Maya Uniputi, akan nyanyi di J-Fest tanggal 17 di Jakarta Fair. Saudaraku, kalau sudah punya karunia tenang aja. Kamu berdiri di hadapan orang-orang hebat. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana dia berkata, behold, the Lamb of God. Ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Yesus. Saya ingat perkataan Yusuf Ron itu, iya ya. Sebab dia kata begini, aneh ya. Kalau pendeta kok saling menjelekkan katanya. Masa kalah sama penyanyi? Oh, ada teman saya, saudara. Dia itu selalu perkataan, tetapi. Kamu kenal pendeta Anu? Iya kenal, tetapi. Mesti ada jeleknya, saudaraku. Selalu cerita jeleknya orang. Dan teman kita itu wajahnya itu sebetulnya ganteng. Tapi jadi tidak enak begini. Selalu cerita jeleknya orang. Saya bilang orang lain tuh koleksi perangko.
koleksi ROG. Kamu nih koleksi kentutnya hamba Tuhan, saya begitu. Jadi saya bahkan dicium-cium mukanya jadi gitu saudaraku. Saya mau beritahu saudara, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Mau jadi orang hebat, jangan cerita diri sendiri, biar orang lain cerita. Ceritakan tentang temanmu, tentang kehebatannya, bagaimana Tuhan pakai mereka. Behold the Lamb of God. Aku telah melihat sendiri. Ini kesaksiannya. Langit terbuka dan Roh Kudus turun dan berupa seperti burung merpati turun di atasnya. Dan aku tahu dengan pasti. Padahal dia itu, saya tambahi, he's my cousin. Dia masih keluarga saya. Saya ini kakak misannya. Tapi aku tidak percaya dia itu Yesua itu hamba adalah anak Allah. Sampai aku lihat sendiri. Roh Kudus turun dalam berupa seperti burung merpati. Tinggal di atasnya. Dan I know for sure he's the Son of God. Bukan cuma Lamb of God. Bukan cuma anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. He's the Son of God. Satu-satu yang berani berkata begitu. Is that great man. Saya belajar sesuatu. Orang tidak mau dengar tentang saya. Who am I? They want to hear about Jesus. Jadi saya selalu berkata, Pak, dari mana orang tahu orang ini benar atau tidak? Gampang. Bikin scorecard. Dia ngomong dirinya berapa kali, ngomong Yesus berapa kali. Bahkan ada hari-hari ini tidak mau sebut Yesus. Sebab itu menimbulkan banyak musuh. Cuma Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha baik, Tuhan penyembuh. Tidak sebut Yesus. Tetapi kalau kita cinta Yesus saudaraku, kita akan terus cerita tentang dia. He's the greatest story to tell. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, Raja orang semesta. Dialah Allah kita, Tuhan kita. Tepuk tangan bagi dia. Dalam Yohanes pasal 3 dia berkata, tidak seorang pun bisa menerima sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari atas. Inilah sukacitaku, kata Yohanes Pembaptis. Kalau aku mendengar bagaimana pengantin laki-laki akan bertemu dengan pengantin perempuan. Siapa itu pengantin laki-laki? Yesus. Siapa pengantin wanita? Gereja Tuhan. Saudara dan saya. Inilah sukacitaku. Ini sekarang banyak cerita saudaraku. Bagaimana pengantin itu lari dengan pengiring pengantin. Karena manusia tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan sangat bisa dipercaya. Paling sakit Pak Arifin. Sebab dia selingkuh dengan teman baik saya. Teman terbaik saya Pak Arifin. Banyak cerita seperti itu bukan? Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, inilah sukacitaku. Kalau aku mendengar suara pengantin pria dan pengantin wanita. He's a truly great man, saudaraku. Iya, saya belajar sesuatu. Yohanes Pembaptis tidak pernah ada mujizat yang spektakuler. Tidak ada. Tidak pernah tercatat dia menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, apalagi membangkitkan orang mati, nggak ada. Tapi kesetiaannya. Coba ada satu foto tidak ditampilkan tadi. Foto dari Korea. Silakan ditampilkan. Nah saudaraku. Saudara kenalnya. Berbahagialah hamba yang didapati menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta perjamuan kawin. Dia akan diangkat oleh tuannya ketika dia memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Tapi dari luar ada godaan. Jongkung, keluar sini, minum soju dengan kita. Kamu takut sama istrimu bukan? Saudaraku, kalau siang pria itu, Tuhan kok lama sih gak datang-datang. Istrinya nyanyi, sing sabar lan mantep, tekan pungkasane. Yang teguh dan setia, kamu akan dapat pahala daripada Tuhan. Ini film Korea terakhir. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Berbagai hamba yang didapati sedang memberi makan. Bukan hamba yang makan minum bersama pemabuk. Lalu mulai memukuli hamba-hamba yang lain. Saudara lihat di sosmed. Kerjanya memukuli hamba-hamba yang lain.
Sesat, 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 sesat. Kamu akan dapat bagianmu. Saya tidak mau jadi hakim, saya mau jadi saksi. Seperti Yohanes Pembaptis. Aku bersaksi, aku telah melihat Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati. Turun ke atasnya. Dan aku tahu dengan pasti, sepasti-pastinya. Dia inilah the Son of God. Hanya dia yang mengatakan itu. Hanya dia yang mengenali Yesus sebagai anak domba Paskah. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus makan terakhir itu, ada seorang komentator berkata begini, mereka tidak makan daging kambing atau domba seperti biasanya, lamb chop begitu, di dalam seder ataupun itu. Karena apa? Anak domba yang asli belum disembelih. Baru besoknya Yesus disalibkan. Dia mengangkut dosa seisi dunia. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saudara, ketika Yesus datang minta dibaptiskan. Saya pergi ke tempat yaitu di mana Yohanes Pembaptis membaptiskan begitu banyak orang, puluhan ribu orang mungkin. Saya pikir tempat itu spektakuler. Tidak, saudaraku. Justru di bagian sungai Yordan yang paling sempit. Jadi di depan itu negara Jordania. Di sini Israel. Waduh. Dan airnya juga butek, saudaraku. Dan Tuhan berkata, bukan karena tempatnya, tapi karena orangnya. Banyak daripada kita itu ukurannya gedung gerejanya berapa besar. Jemaatnya berapa banyak. Kalau jemaat berapa banyak, nabi-nabi palsu lebih banyak pengikutnya, saudaraku. Sang Myun Moon sekali menikahkan orang 10.000 orang. 10.000 pasang. Mungkin lebih. Dan dia adalah nabi palsu, saudaraku. Tetapi firman Allah mengatakan sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserong. Suffer violence, but the violent will take it by force. Saudaraku, Matius 11 tadi diterangkan. Dari yang dilahirkan wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Saya mau tanya saudara, mungkin ada yang belum pernah dengar. Di Amerika ada 2 orang paling hebat. Dan dua-duanya namanya Bill. Siapa namanya? Ada yang tahu? Loh ayo, nggak jebak kok ini, pertanyaan yang benar. Ada 2 orang hebat namanya Bill. Siapa yang mereka namanya siapa? Bill Gates, satu lagi? Bill Clinton, ngawur. Billy Graham and Bill Bright. Yang satunya ukuran dunia, satu ukurannya Tuhan Yesus. Mau diukur dunia atau diukur Tuhan Yesus? Jadi jangan pusing. Pakaianmu tidak bermerek, tempat tinggalmu tidak mentereng. Ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah kesetiaan. Berbagai hamba yang menantikan Tuhannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang the true greatness. Karena greatness ukuran dunia beda. Tadi bisa tentang pemain bola ya. Kalau bagaimana kalau Cristiano Ronaldo? Ya. Halo Messi. Pac-Man Pacquiao. Money Mayweather. Saya lihat itu. Bagaimana saudara saya? Ada orang tanya, bagaimana Pak bukti berkenan pada Tuhan? Gampang saya bilang. Apakah itu mempermuliakan Tuhan? Does it glorify God? Bagaimana hidup kita setelah diselamatkan? To glorify His name. Saudaraku, tujuan hidup manusia seperti terangkan oleh Rasul Paulus. To know Him and to make Him known. Mengenal Dia dan memperkenalkan Dia. Mengenal Dia dan memperkenalkan Dia. Kemanapun kita pergi. Bahkan saudaraku, saya selalu mengambil kesempatan bersaksi pada siapapun yang dekat dengan saya. Saudara, cuma ada kesulitan. Kesulitan waktu saya ke China, saya tidak bisa bahasa Mandarin, saudaraku. Dan mereka juga tidak ngerti bahasa Inggris. Sedikit aja kesulitan. Ada 3 orang yang pernah mijat saya
Jangan khawatir, nenek-nenek kok. Ataupun sudah tua. Dan itu di rumah saya. Tiga-tiganya bertobat terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab tubuhku bait Allah, saudaraku. Nyetrum, saudaraku. Dan saya bersaksi tentang Yesus. Amen. Yang terakhir itu ditutup dengan kain. Cuma kelihatan matanya. Terima Tuhan Yesus, saya yang baptiskan dia kelepasan di kolam baptisan. Karena apa? To make him known. Memperkenalkan dia. Mau seperti itu? Mau seperti itu, tepuk tangan bagi Allah kita. He is the Son of God. Jadi saya tidak mau bilang semuanya sama. Tidak sama. Orang greatness itu non-compromise. Non-tolerance. Tapi akibatnya kepalanya hilang. Firman Allah mengatakan tadi dalam Lukas 3. Israel dikuasai oleh keluarga Herodes. Salah satu saudaranya adalah itu Herod Antipas, Herodes Filipus. Istrinya namanya Herodias. Diambil oleh dia. Saudara kandung. Iparnya diambil. Sebab dia ternyata lebih kaya, lebih berkuasa. Datanglah Yohanes Pembaptis. Fearless. Tidak baik, tidak benar yang kamu lakukan ini. Itu kedengaran. Firman Allah, Herodias menyimpan kejengkelan dalam dadanya. Hati-hati. Maria hanya menyimpan yang baik. Firman Allah disimpan di dalam dadanya. Sebab itu benih. Dari jengkel jadi marah. Marah jadi apa? Benci. Benci jadi dendam. Dari dendam membunuh. Kesempatan itu datang. Herodes mengadakan pesta ulang tahun. Panggil teman-temannya, sohib-sohib, sahabat-sahabatnya. Dan untuk pertunjukan. Yaitu putri dari Herodias. Putri dari Herod Filipus. Menari, saya kira bukan menari ya kayak anak-anak kita tadi, bagus kan? Tapi pasti menarinya seronok sekali. Semacam striptease begitu. Sampai Herodes berkata kepada Salome, apa yang kamu mau? Separuh kerajaanku berikan padamu. Artinya apa? Aku akan singkirkan mamamu, kamu gantikan dia. Saudara, pada saat itu dia lari. Mami. Dia bisa suruh minta apa saja. Minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Karena malu dia di hadapan tamu-tamunya. Dia menyuruh memancung kepala Yohanes Pembaptis. This great man ada di penjara bukan karena kejahatan. Tapi memberi nasihat. Tidak benar yang kamu lakukan itu. Seketika saya menyampaikan kebenaran, banyak orang akan marah. Saya punya seorang teman, saudaraku, dan saya katakan pada dia, you will lose them all. Kamu akan kehilangan mereka semua kalau kamu lanjutkan kehidupan seperti ini. Dia salah satu orang yang memberi paling banyak di gereja kita. Saya tidak peduli. Saya mau belajar Yohanes Pembaptis. You will lose them all. Hari ini saya mau beritahu pada saudara, this is the way to greatness. Selflessness, saudaraku. Fearlessness, envyless, non-compromise, non-tolerance. Tetapi coba pegang leher saudara. Bisa hilang saudaraku. Karena firman Allah berkata kerajaan surga diserong. The kingdom of God suffer violence. Tapi ada lanjutannya. The violent will take it by force. So aku, Yohanes Pembaptis tidak mengeluh. Dia cuma sempat goncang. Mungkin ada saudara saat ini sedang kecewa, sedang goncang. Saudara sedang mengalami ketidakadilan. Saudara berada dalam keadaan ketidakberdayaan. Apa artinya penjara itu? Saudaraku Arswendo Atmawilito ditanya oleh wartawan. Pak, satu kata. Bapak dipenjarakan tanpa salah. Satu kata, ketidakberdayaan. Mungkin saudara mengalami seperti itu. Saudara berada dalam satu keadaan yang saudara betul-betul nggak tahu. Dan saudara berkata, where is God? Why me? Tapi Yohanes Pembaptis
menguatkan hatinya. Dan dia berkata, He is the Son of God. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangannya Maria. Ketika saudara meninggikan nama Yesus, sesuatu terjadi. Mari nyanyikan lagunya Yohanes Pembaptis. Bagi berdiri semua. Dia harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, Dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, Dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Mau minta apa dari Tuhan? To be a great man. Saya mau minta humility. Karena dasarnya ego, sombong, angkuh, congkak. Hanya karunia daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa menerima kalau tidak diberikan dari atas. Mari minta kerendahan hati. Amin. Sebab keangkuhan adalah awal kebinasaan. Awal kehancuran. Yang kedua, minta saudaraku tidak takut manusia. Perjamuan kudus kita warnanya merah putih, saudaraku. Putih itu suci, rendah hati, semua kebaikan. Kalau yang merah itu apa? Berani. Amen? Berani. Haleluya. Siapkan diri saudara. Minta hati yang bebas dari iri hati dan dengki. Minta hati yang berani daripada Tuhan. Dan ketika taat, maka langsung Roh Kudus memenuhi Zakaria. Dan dia bernubuat. The Lord God Adonai came from heaven melawat umatnya. Membawa yaitu penebusan, membawa kekuatan, menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Dan juga menurunkan kekuatan daripada dia. Mari sekarang ini ambil roti di tangan kanan saudara. Dan minta humility, light, love, integrity, grace, humility and truth. Angkat tinggi. Furalakas sikadanasa. Kibarak no seke baramai. Kirabarabashanda kuria malamasha. Haleluya. Kami bisa dengar Tuhan the way of greatness. Kami bisa mendengar apa yang Kau lakukan Roh Kudus kepada seorang Yohanes Pembaptis. Hamba berdoa bagi mereka saat ini mungkin di padang belantara, mungkin dalam penjara, mungkin sedang mengalami ketidakadilan, sedang mengalami ketidakbenaran. Tuhan berikan keteguhan hati buat mereka menantikan pertolongan Tuhan, menantikan penggenapan janji Tuhan. Berikan kami your humility. Kami terima dalam nama Yesus. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Dia berkata pada orang-orang munafik, hei keturunan ular biludak, apakah kamu mengira kamu bisa menghindarkan dari murka yang akan datang? Fearlessness. Mari kita angkat tinggi. Tidak takut akan manusia, cuma takut akan Tuhan. Tidak takut setan, tidak takut demit, tidak takut manusia, tidak takut komandan. Saudaraku, berikan hormat kepada yang layak menerima hormat. Tapi jangan takut, saudaraku, hidup dalam kebenaran. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan fearlessness.
fearlessness kita menerima dalam nama Yesus. Selamat menempuh the way to greatness. Tepuk tangan bagi Allah kita. Glory to God. Silakan duduk. Ayo bangkit berdiri. Katakan saya sedang dipersiapkan di padang belantara. Amen. Haleluya. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, belas kasihan, penyertaan, dan kekuatan dari Roh Kudus atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, engkau dan keturunanmu. In Jesus name, haleluya, amen.